Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1649, Siapakah binatang ganas lainnya? Ya, Xiao Tian, kau tak perlu khawatir tentang kami. Long Qingxuan pun menggenggam tangan Yang Xiao Tian dan tersenyum, kami baik-baik saja di wilayah surgawi, dengan aku, Linger, dan Ninger di rumah. Ya, kakak, kami ada di rumah. Yang Linger pun tersenyum. Yang Xiao Tian menggenggam tangan Long Qingxuan dan Wan Ning, mengangguk kepada semua orang, dan berkata, beberapa hari lagi, aku akan pergi ke domain Chaos. Setelah menyelesaikan urusan di sana, aku akan pergi ke 4 dunia Institut Suci Agung. Baiklah, begitu kita sampai di Kaisar Surgawi, kalau kau belum kembali, kami akan datang mencarimu, kakak. Yang Linger tertawa. Yang Xiao Tian terkejut, lalu tertawa dan berkata, oke. Namun, sebelum pergi, Yang Xiao Tian berencana untuk mengunjungi Akademi Keitian. Dia pergi bersama keluarga Yang Zumo dan orang-orang di Akademi Keitian dengan penuh semangat menunggu dan akhirnya menyambut Yang Xiao Tian. Atas kedatangan Yang Xiao Tian, Zumo dan yang lainnya sangat gembira, dan bersama orang-orang dari Akademi Keitian, mereka datang lebih awal untuk menyambut Yang Xiao Tian dan keluarga yang di luar. Bakat musik Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning memang cukup bagus, dan mereka sangat tertarik. Zumo tersenyum dan berkata, jika Linger, Qingxuan, dan Ninger ingin belajar musik di Akademi Keitian, mereka dipersilakan kapan saja. Terima kasih, kakak senior, jawab Yang Linger bertiga dengan gembira setelah mendengar ini. Tidak perlu berterima kasih padaku, Zumo tertawa. Jalan musik Xiao Tian jauh melampaui jalanku. Aku hanya khawatir Xiao Tian tidak ingin kau datang ke Akademi Keitian untuk belajar. Yang Xiao Tian melambaikan tangannya dan tertawa, itu hal yang baik, mengapa aku tidak menginginkannya. Beberapa hari kemudian, Yang Xiao Tian kemudian kembali dari Akademi Keitian bersama keluarga Yang. Mereka tinggal di Desolate City selama 2 hari sebelum Yang Xiao Tian pergi. Kali ini, Yang Xiao Tian pergi bersama Meng Bingsue dan Chaos Abyssal Beast. Setelah mengetahui Yang Xiao Tian hendak pergi, Guo Yun dan Zhao Ming datang sendiri untuk mengantarnya. Setelah tiba di Chaos Domain, hal pertama yang ingin dilakukan Yang Xiao Tian adalah pergi ke benua Guyi, ke alam rahasia gerbang mendalam Akademi Guyi, untuk menaklukkan Chaos Giant Kun yang ditindas oleh Origin Daois. Saat itu, dia telah mengambil pohon surgawi asal. Raksasa kekacauan Kun ini pada akhirnya akan melarikan diri. Setelah lolos, domain kekacauan akan berada dalam bahaya, jadi Yang Xiao Tian harus menangani raksasa kekacauan Kun terlebih dahulu. Awalnya, untuk membuka alam rahasia gerbang mendalam, seseorang membutuhkan mantra dan teknik rahasia, tetapi begitu tiba di pintu masuk, Yang Xiao Tian dengan mudah melewatinya bersama Meng Bingsue dan binatang neraka kekacauan, memasuki alam rahasia gerbang mendalam. Kemudian, Yang Xiao Tian tiba di pulau itu dan menekan Chaos Giant Kun. Merasakan kedatangan Yang Xiao Tian dan yang lainnya, Chaos Giant Kun yang terperangkap di dasar pulau mengeluarkan raungan yang melolong, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Retakan telah muncul di permukaan pulau itu. Jelas saja, selama bertahun-tahun, Chaos Giant Kun selalu berusaha melepaskan diri dari batasan formasi besar yang ditetapkan oleh Daois asal di masa lalu. Melihat pembatasan formasi besar yang menutupi seluruh pulau, Yang Xiao Tian mengulurkan tangan dan, dengan satu genggaman, mengekstrak seluruh pembatasan formasi besar dari dalam pulau. Berikutnya, dengan satu tarikan kuat, Yang Xiao Tian sepenuhnya memutus pembatasan formasi besar. Seluruh pembatasan formasi besar mengeluarkan ledakan mendesis. Dengan dihapuskannya pembatasan formasi besar sepenuhnya oleh Yang Xiao Tian, kekuatan Kun raksasa kekacauan yang terperangkap di bawah pulau selama bertahun-tahun meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Pulau raksasa itu hancur total karena kekuatannya. Siluet raksasa yang tertekan di dasar laut berdiri tegak, menghancurkan seluruh permukaan laut. Pulau itu meledak, permukaan laut hancur berkeping-keping, dan sesaat terasa seperti kiamat, dengan kekuatan penghancur menyerbu Yang Xiao Tian dan yang lainnya. Akan tetapi, sebelum Yang Xiao Tian dapat bertindak, kekuatan dingin dahsyat Meng Bingsue menyeruak keluar, langsung membekukan seluruh permukaan laut dan seluruh puing pulau. Segala cipratan ombak dan puing-puing yang beterbangan tak dapat mendekati mereka. Akhirnya, raksasa kekacauan Kun yang tertekan muncul di hadapan semua orang. Ruang itu sangat luas, tetapi ketika Chaos Giant Kun muncul, seluruh ruang terasa kecil, seolah-olah diisi oleh tubuh Chaos Giant Kun.
Ketika Chaos Giant Kun mengembangkan sayapnya, permukaan laut yang luas pun tertutupi sepenuhnya olehnya. Sambil meraung, raksasa kekacauan Kun yang bersemangat dengan ganas mengayunkan sayapnya ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya. Ayunan itu terasa seperti langit runtuh. Suatu kekuatan yang mengerikan menghantam ke arah mereka bertiga. Melihat serangan dari Chaos Giant Kun, Chaos Abyssal Beast mengeluarkan lolongan yang menggelegar, mengembangkan sayapnya juga dan menebas dengan ganas. Terdengar ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Alam rahasia gerbang mendalam mulai bergetar hebat. Chaos Abyssal Beast dan Chaos Giant Kun terlibat dalam pertempuran brutal. Yang Xiaotian dan Meng Bingsui tidak ikut campur. Chaos Abyssal Beast merupakan tunggangan Origin Daois, sedangkan Chaos Giant Kun merupakan binatang buas yang ditindas oleh Origin Daois. Kekuatan penghancur kedua binatang itu terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Bahkan mereka yang berada di luar alam rahasia gerbang mendalam dapat merasakan kekuatan mengerikan dari kedua binatang itu. Para ahli dari Akademi Guyi dan Sekte Wentian menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Itulah alam rahasia gerbang mendalam. Mungkinkah raksasa kekacauan Kun di alam rahasia gerbang mendalam telah bebas? Para Grandmaster Akademi Guyi dan Sekte Wentian, Dewa Pengobatan Tian Seng, Dewa Pedang Jiuli, dan lainnya semua tercengang. Mereka semua terbang menuju alam rahasia gerbang mendalam. Liang Li juga mengikuti kelompok itu ke alam rahasia gerbang mendalam. Sesampainya di pintu masuk alam rahasia gerbang mendalam, semua orang benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari Kun raksasa kekacauan dan binatang abisal kekacauan. Berdiri di luar pintu masuk, kekuatan penghancur itu masih membuat semua orang terengah-engah. Awalnya, ada yang berniat membuka alam rahasia gerbang mendalam dan masuk untuk melihat-lihat, tetapi setelah merasakan kekuatan mengerikan dari dua binatang itu, mereka terlalu takut untuk masuk ke dalam. Bahkan ada yang menduga bahwa dengan memasuki alam rahasia gerbang mendalam, mereka akan langsung terpental keluar oleh kekuatan yang mengerikan. Bukankah hanya ada satu Kun raksasa kekacauan yang tertindas di alam rahasia gerbang mendalam? Siapakah binatang buas lainnya? Tanya Dewa Pedang Jiuli dengan takjub. Semua orang juga tidak yakin karena terkejut. Dari manakah datangnya binatang buas lainnya? Kekuatan pertarungan kedua binatang itu bertambah kuat. Namun tak lama kemudian, kekuatan pertempuran itu tiba-tiba lenyap. Semua kembali tenang. Orang-orang di luar saling bertukar pandang dengan bingung. Tepat saat semua orang hendak membuka alam rahasia gerbang mendalam dan masuk, tiba-tiba, pintu masuk berkilat cahaya, dan beberapa sosok berjalan keluar dari dalam. Melihat angka-angka ini, semua orang tercengang. Xiaotian, Liang Li adalah orang pertama yang bereaksi dengan terkejut dan gembira. Yang keluar adalah Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan beberapa lainnya. Yang Xiaotian melipat tangannya memberi hormat kepada Liang Li dan para Grandmaster Akademi Guyi, Sekte Wentian, dan lainnya, sambil berkata, "Guru, para senior yang terhormat." Para ahli dari Akademi Guyi dan Sekte Wentian sangat gembira melihat Yang Xiaotian. "Xiaotian, Kun raksasa kekacauan?" Tanya Liang Li, sambil menatap salah satu binatang buas di samping Yang Xiaotian. Binatang buas itu adalah Kun raksasa kekacauan yang telah takluk, kini ukurannya hanya beberapa meter. "Aku telah menaklukkannya," Yang Xiaotian menunjuk ke arah raksasa kekacauan Kun di sampingnya. Mendengar bahwa binatang buas sepanjang beberapa meter di samping Yang Xiaotian memang adalah Chaos Giant Kun, semua orang sangat terkejut. Bab 1650, Berita dari Myriad Domain Spirit Vein. Namun, bagaimana Yang Xiaotian memasuki alam rahasia gerbang mendalam? Kerumunan itu masih bingung. Dan monster ganas lainnya yang bertarung melawan Chaos Giant Kun, apakah itu monster ganas hitam dan misterius di samping Yang Xiaotian? Apa asal-usul monster ini? Dia benar-benar bisa melawan Chaos Giant Kun. Terlebih lagi, apakah Yang Xiaotian mengandalkan binatang buas ini untuk menekan Chaos Giant Kun, sehingga memungkinkannya menangkap Chaos Giant Kun ini? Nenek moyang Akademi Guyi, Dewa Pedang Jiuli, dan yang lainnya tidak bisa tidak berspekulasi. "Guru, para senior, mari kita kembali ke Akademi Guyi dulu," kata Yang Xiaotian kepada kerumunan. Kerumunan itu hanya bisa menekan keraguan mereka dan kembali ke Akademi Guyi bersama Yang Xiaotian dan kelompoknya. Sekembalinya ke Akademi Guyi, Yang Xiaotian tetap tinggal di halaman akademi lamanya dan menggunakan semua koneksi untuk menanyakan keberadaan Invincible Zantian, Chaos City Lord, Chaos Medicine God, dan lainnya. Selain itu, Yang Xiaotian melemparkan Chaos Giant Kun ke dalam domain surgawi.
Meskipun keluarga yang memiliki banyak ahli klan Long yang melindungi mereka dan gurunya Guo Yun serta yang lainnya juga hadir, Yang Xiaotian tetap merasa gelisah. Jika ada Chaos Giant Kun, keselamatan keluarga yang tentu saja akan terjamin. Namun, berbulan-bulan berlalu tanpa menemukan keberadaan Invincible Santian, Chaos City Lord, atau Chaos Medicine God. Sebaliknya, ia telah mengungkap beberapa kekuatan tersembunyi di dalam Invincible Sect dan Chaos City. Tentu saja, Yang Xiaotian membasmi mereka satu persatu. Setahun kemudian, setelah tidak dapat menemukan keberadaan Invincible Santian dan Chaos City Lord, kelompok Yang Xiaotian kembali ke Empat Dunia Institut Suci Agung. Begitu mereka kembali ke Empat Dunia Institut Suci Agung, Iblis Kebencian Abadi dan yang lainnya melaporkan kepadanya bahwa ada berita tentang Vena Roh Myriad Domain. Yang Xiaotian sangat gembira mendengar ini. Kami menemukan bahwa Dewa Pengobatan Naga Bintang di alam naga telah melihat Vena Roh Myriad Domain, kata Iblis Kebencian Abadi. Oh, Dewa Pengobatan Naga Bintang. Yang Xiaotian terkejut. Dewa Pengobatan Naga Bintang merupakan Dewa Pengobatan nomor 1 di alam naga. Namun, Dewa Obat Naga Bintang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, kami sedang mencari keberadaannya, tetapi belum ada informasi konkret. Iblis Kebencian Abadi menambahkan, selain itu, kabarnya dia memiliki obat surgawi klan naga berusia 80 juta tahun yang hampir matang. Obat itu seharusnya matang dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia tahu Yang Xiaotian juga sedang mencari obat surgawi klan naga 80 juta tahun untuk mengolah tubuh surgawi naga primordial. Apakah kita tahu persis kapan obat surgawi klan naga 80 juta tahun ini akan matang? Tanya Yang Xiaotian. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi menurut perkiraan kami, itu akan matang dalam 4 atau 5 tahun, jawab Iblis Kebencian Abadi. 4 atau 5 tahun, Yang Xiaotian harus menemukan Dewa Pengobatan Naga Bintang dalam waktu 4 tahun. Kalau tidak, begitu obat suci itu matang, Dewa Pengobatan Naga Bintang mungkin akan menghabiskannya. Juga, Yang Mulia, kami mengetahui bahwa penguasa segala kejahatan dan banyak leluhur kuno klan jahat telah pergi ke alam naga, lapor Zi Tengwang. Pergi ke alam naga, tanya Yang Xiaotian terkejut, apakah kita tahu apa yang dilakukan penguasa segala kejahatan dan para ahli klan jahat di alam naga? Itu tidak jelas, Zi Tengwang menggelengkan kepalanya, namun, mereka tampaknya juga sedang mencari sesuatu. Yang Xiaotian bingung. Mungkinkah para ahli dari penguasa segala kejahatan dan klan jahat juga tengah mencari Vena Roh Myriad Domains di alam naga? Bukankah Raja Iblis Yin Yang dan Iblis segala iblis bersama Raja segala kejahatan? Tanya Yang Xiaotian. Tidak, Li Heng menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian merenung. Aneh bahwa Raja Iblis Yin Yang dan Iblis segala iblis tidak bersama Raja segala kejahatan. Kita pergi ke alam naga nanti, kata Yang Xiaotian. Karena Dewa Pengobatan Naga Bintang mengetahui keberadaan Vena Roh Myriad Domain dan memiliki pengobatan surgawi klan naga berusia 80 juta tahun yang akan segera matang, ia harus pergi ke alam naga. Lagi pula, dia sudah lama ingin mengunjungi alam naga. Alam naga, di alam bawah, adalah salah satu alam tertua yang sebanding dengan alam kematian. Dengan demikian, kelompok Yang Xiaotian mengendarai kapal terbang naga kesengsaraan secepat mungkin ke alam naga. Namun, tubuh surgawi tertinggi Yang Xiaotian belum menembus lapisan ke-26, dan ia tidak dapat melakukan gerakan seketika ruang waktu bersama orang lain. Oleh karena itu, ia hanya dapat meningkatkan kecepatan kapal terbang tersebut menggunakan kekuatan alam segudang. Sepertinya aku harus menemukan Vena Roh ruang waktu kekacauan sesegera mungkin, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Untuk mengolah tubuh surgawi tertinggi hingga lapisan ke-26. Begitu tubuh surgawi tertingginya menembus lapisan ke-26, dia dapat melakukan gerakan seketika ruang waktu bersama orang lain, yang membuatnya jauh lebih nyaman. Tidak diketahui apakah alam naga memiliki Vena Roh ruang waktu kekacauan. Dengan kekuatan alam segudang, kecepatan kapal itu sangat besar, dan dalam waktu 10 hari, mereka mencapai alam naga. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam ruang dalam kapal, terus menyerap ki matahari dan mengolah tubuh surgawi matahari, dengan tujuan pertama-tama mengolah tubuh surgawi matahari hingga lapisan ke-14. 10 hari kemudian, kelompok itu tiba di alam naga. Berada di langit berbintang yang tak berujung, alam naga sangatlah luas, memberikan nuansa yang lebih mengesankan daripada alam kematian. Di sekitar langit berbintang alam naga, roh naga mengelilinginya. Roh-roh naga ini terbentuk selama bertahun-tahun dari energi spiritual alam naga yang melimpah,
dan memperoleh kebijaksanaan spiritual. Jika bukan seorang murid klan naga yang memasuki alam naga, ia pasti akan diserang oleh roh-roh naga ini. Bahkan seorang santo lapisan ke-10 tidak akan menjamin perjalanan yang aman. Saat kelompok yang Xiaotian mendekati alam naga, roh naga merasakan kehadiran iblis kebencian abadi, Raja Binatang Beracun, dan Meng Bingsui, lalu segera melepaskan raungan naga yang mengguncang bumi, berniat menyerang. Kekuatan dahsyat roh naga penyerang itu membuat iblis kebencian abadi, Raja Binatang Racun, dan yang lainnya tercengang. Melihat roh-roh naga yang menyerang, Yang Xiaotian hanya melirik mereka, dan kekuatan naganya menyapu langit dan bumi. Seketika, semua roh naga berhenti total, membungkuk tanpa berani bergerak. Yang Xiaotian segera memimpin Meng Bingsui, iblis kebencian abadi, dan kelompoknya ke alam naga. Saat memasuki alam naga, kelompok itu merasakan energi roh naga yang kuat antara langit dan bumi. Energi roh naga yang begitu kuat, bahkan leluhur kuno naga kesengsaraan, Li Heng, berkomentar. Ayo kita ke Samudra Es dulu, kata Yang Xiaotian. Meskipun keberadaan kelompok Dewa Pengobatan Naga Bintang tidak diketahui, muridnya, Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, berada di Samudra Es. Maka rombongan itu pun menuju ke arah Samudra Es. Dengan kecepatan mereka, hanya butuh 2 hari untuk mencapai Samudra Es. Samudra Es tampak sebagai hamparan putih yang luas, dipenuhi salju dan es, sangat dingin, dengan api hitam dingin yang membumbung dari beberapa permukaan es yang tidak beku. Yang Xiaotian terbang ke depan. Samudra es sangat luas, kota-kota es kuno bertengger di beberapa puncak salju. Selama perjalanan mereka, kelompok itu mengetahui bahwa berbagai macam kekuatan, besar dan kecil, bersemayam di dalam samudra es, saling terkait secara kompleks, dengan yang terkuat adalah suku naga Cidingin es. Suku naga Cidingin yang telah bercokol di samudra es selama bertahun-tahun adalah penguasa tertinggi samudra es, dan tak ada kekuatan yang berani menentang keinginan mereka. Kelompok Yang Xiaotian bertanya-tanya dan menuju ke puncak salju tempat murid Dewa Pengobatan Naga Bintang tinggal. Namun, setibanya di sana, mereka mendapati antrean panjang di depan puncak salju. Yang Xiaotian melangkah maju dan bertanya kepada seseorang di antrean tentang apa yang sedang terjadi. Pemuda itu melirik Yang Xiaotian dan kelompoknya, lalu berkata, apakah ini pertama kalinya kalian di Samudra Es? Kami datang untuk mengunjungi Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang. Pemuda itu menjelaskan, kebanyakan orang datang ke sini untuk mencari dan dari Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang, tetapi dia hanya bertemu 1 orang setiap hari. Yang Xiaotian melihat antrian panjang itu, mengira antrian itu menampung 1 atau 2.000 orang. 1 orang per hari, bukankah itu berarti mereka harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan giliran? Bab 1651, itu tergantung pada obat ketenangan surgawi suasana hati Tuhan. Pemuda dari klan Long itu tampaknya telah memahami pikiran Yang Xiaotian dan berkata, bahkan jika kau menunggu selama puluhan tahun, Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi mungkin masih tidak dapat melihatmu. Itu tergantung pada suasana hati Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi. Dan itu juga tergantung pada hadiah yang telah kamu persiapkan. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan berkata, obat surgawi di dalam kotak giok ini adalah hadiah yang telah kupersiapkan dengan cermat selama bertahun-tahun. Aku masih belum tahu apakah Dewa Obat Cian Surgawi akan merasa puas. Dia menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sekelompok ahli terbang dari jauh, tidak mengantri, dan terbang langsung menuju puncak Snow Peak. Ziyiteng berkata, siapakah orang-orang itu? Pemuda klan panjang itu berkata, itu suku naga Cidingin. Pemimpinnya tak lain adalah pemimpin klan suku naga Ci. Tentu saja, pemimpin klan naga Ci tidak perlu mengantre. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan pemimpin klan suku naga Ci? Mendengar ini, Yang Xiaotian, ditemani Meng Bingsui dan iblis kebencian abadi, juga terbang menuju puncak Snow Peak. Pemuda klan panjang itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, orang lain juga mencoba meniru suku naga Ci dengan bergegas ke puncak-puncak salju, tetapi justru dilempar langsung ke samudra es oleh para ahli suku naga Ci. Para ahli Ci-Dragon bahkan melarang mereka keluar dari laut selama setahun dan melarang mereka menggunakan kekuatan surgawi untuk menahan dinginnya air lautan es. Pakar itu hampir mati kedinginan di dasar air samudra es. Dinginnya air samudra es tidak main-main. Berbagai pakar yang berbaris juga memperhatikan Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang langsung ke puncak Snow Peak, dan banyak yang gembira menantikan untuk menonton pertunjukan tersebut.
Suku Nagachi yang terbang di depan juga memperhatikan Yang Xiaotian dan kelompoknya mengikuti di belakang. Pemimpin klan, sepertinya orang-orang itu berniat langsung menuju puncak, kata seorang tetua dari suku Nagachi kepada pemimpin klan. Haruskah kita lempar mereka langsung ke samudra es? Pemimpin klan Nagachi melirik Yang Xiaotian dan kelompoknya, lalu berkata, belum, mari kita lihat apakah mereka benar-benar berniat menyerbu puncak sebelum bertindak. Setelah berbicara, dia terus terbang menuju puncak Snow Peak bersama para ahli Chi Dragon. Ada sebuah panggung besar di puncak Snow Peak, tempat para pengikut Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang telah menunggu setelah mengetahui kedatangan pemimpin klan Nagachi. Ketika pemimpin klan Nagachi dan para ahli mendarat di panggung, mereka mendekat dan menyapa, "Saudara Kuan, Anda di sini, guru sudah menunggu Anda di dalam." Pemimpin klan Nagachi tersenyum dan menjawab, "Tidak usah terburu-buru, kita selesaikan beberapa lalat dulu." Ia lalu melihat ke arah rombongan Yang Xiaotian yang terbang menuju puncak, beberapa lalat nekat berpikir mereka juga bisa bergegas ke puncak Snow Peak. Para pengikut Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang langsung menuju puncak, raut wajah mereka berubah muram, beraninya orang-orang bodoh ini menentang peraturan puncak Dewa Pengobatanku. Dia kemudian berkata kepada pemimpin klan Nagachi, segel kekuatan surgawi mereka nanti dan lemparkan mereka ke lautan es. Larang mereka keluar selama 10.000 tahun, dan biarkan semua orang belajar konsekuensi dari menentang puncak Dewa Pengobatan. Pemimpin klan Nagachi mengangguk. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di puncak dan mendarat di peron. Pemimpin klan Nagachi terlalu malas untuk berbicara dengan Yang Xiaotian dan kelompoknya, ia pun memerintahkan sesepuh di sampingnya, segel kekuatan surgawi mereka, lemparkan mereka ke lautan es. 10.000 tahun tanpa muncul. Tetua dari Nagachi menurut dengan hormat, lalu menghampiri Yang Xiaotian dan kelompoknya, langsung meraih mereka. Tetua Nagachi ini bukanlah orang lemah, seorang ahli lapisan pertama pengkonfirmasi Dao. Saat dia bertindak, beberapa pasukan naga menuju ke arah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Tepat ketika semua orang mengira tetua Nagachi ini dapat dengan mudah menangkap kelompok Yang Xiaotian, tetua itu malah menemukan kekuatan pengikatnya bangkit kembali. Tetua Nagachi tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dia sepenuhnya terikat oleh kekuatannya sendiri dan terlempar dari puncak Snow Peak. Semua orang tercengang. Tetua Nagachi lapisan kedua pengukuhan Dao lainnya bermaksud menangkap tetua pertama, tetapi mendapati kekuatannya begitu besar sehingga ia pun terlempar dari puncak gunung bersama tetua tersebut. Apa? Melihat hal itu, dua tetua lainnya terbang keluar untuk menangkap keduanya tetapi terlempar dari puncak. Semua orang terkejut dengan tontonan ini. Kejadian itu terjadi terlalu cepat untuk diantisipasi siapapun. Wajah pemimpin klan Nagachi berubah muram saat ia menatap Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan penuh kecurigaan. Ia bisa melihat bahwa Yang Xiaotian baru mencapai lapisan ke-10 dominator. Seharusnya bukan pemuda ini. Pada saat yang sama, dia mengabaikan Meng Bingsui, malah tertuju pada iblis kebencian abadi, Raja Binatang Beracun, Zi Teng, dan Li Heng. Pantas saja mereka berani menyerbu puncak Dewa Pengobatan. Kata pemimpin klan Nagachi dingin, penuh dengan niat membunuh. Awalnya aku hanya berencana menyegel kekuatan surgawimu dan melemparkanmu ke samudera es selama 10.000 tahun. Sekarang kau telah melukai tetua suku Nagachiku, itu namanya mencari kematian. Yang Xiaotian, terlalu malas untuk membantah, berkata, segel kekuatan surgawi mereka, lemparkan mereka ke lautan es. Pemimpin klan Nagachi belum bereaksi saat kekuatan hisap yang dahsyat menyelimuti dirinya, menariknya tanpa sadar ke arah Raja Binatang Racun. Raja Binatang Racun melambaikan tangan, menyegel kekuatan surgawinya, dan melemparkannya dari puncak bersalju. Terdengar ledakan keras diikuti semburan pecahan es yang besar saat pemimpin klan Nagachi terlempar ke lautan es. Semua ahli suku Nagachi menjadi pucat. Mereka tahu bahwa pemimpin klan Nagachi mereka merupakan ahli puncak lapisan ke-10 konfirmasi Dao yang kuat. Mungkinkah sesepuh ini berada di alam suci? Bahkan para murid Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dan para ahli puncak Dewa Pengobatan pun merasa khawatir. Yang Xiaotian berjalan menuju rumah gua Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang. Para ahli suku Nagachi tidak berani menghalanginya, segera mundur dengan panik untuk menyelamatkan pemimpin klan dan keempat tetua. Murid Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi mengangkat tangan untuk menghentikan Yang Xiaotian, sambil berteriak dengan marah, beraninya kau menyerbu masuk. Namun, belum selesai bicaranya, Yang Xiaotian langsung menepis kepalanya. Murid Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang terlempar keluar.
Semua tokoh kuat dari jauh merasakan getaran hebat di hati mereka. Menyakiti para ahli suku Nagachi adalah hal yang wajar, tetapi berani menyakiti murid Dewa Pengobatan Tenang Surgawi, apa yang dipikirkan orang-orang ini? Pada saat ini, Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi sedang berada di dalam rumah gua, menerima penguasa negeri Naga Surgawi, saat seorang pengawal bergegas masuk dengan gugup, mengatakan seseorang tengah menyerbu puncak Dewa Pengobatan di luar dan telah melukai banyak ahli suku Nagachi dan muridnya. Mendengar ada yang melukai muridnya, Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang pun bergegas keluar dengan marah. Penguasa negeri Naga Surgawi juga kebingungan, tidak menyangka ada orang yang berani menyerbu puncak Dewa Pengobatan Surgawi dan melukai murid Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang. Siapakah Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi? Seorang murid Dewa Pengobatan Naga Bintang, siapa di alam naga yang berani tidak menghormati Dewa Pengobatan Naga Bintang? Didorong oleh rasa ingin tahu, penguasa negeri Naga Surgawi melangkah keluar, ingin melihat apakah penyusup yang berani itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tepat ketika Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dan penguasa negeri Naga Surgawi hendak melangkah keluar, Yang Xiaotian langsung melewati gerbang utama rumah gua. Saat ia melewatinya, pembatas gerbang meledak, dan gerbang itu sendiri terlempar keluar. Menangkap Dewa Pengobatan Surgawi yang luar biasa marah saat dia menyerbu keluar. Bab 1652, Keberadaan Dewa Pengobatan Naga Bintang. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang sedang berjalan keluar dengan marah ketika tiba-tiba ia melihat pintu rumah guanya datang ke arahnya, membuatnya terkejut. Dengan panik, ia pun melayangkan pukulan. Tetapi dia telah meremehkan kekuatan benturan yang mengerikan dari pintu rumah gua miliknya. Bang! Kekuatan tinjunya menghantam pintu rumah gua, tetapi tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Pintu rumah gua itu terus terbanting ke arahnya. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi meraung marah dan tidak lagi menahan diri, mengerahkan sepenuhnya kekuatan suci di dalam dirinya, melancarkan serangan lain, buka untukku. Diiringi raungan Dewa Pengobatan Tenang Surgawi, kekuatan tinjunya sekali lagi menghantam pintu rumah gua. Kali ini, akhirnya berpengaruh, pintu rumah gua itu melambat, tetapi dampaknya yang kuat masih terus mendorongnya mundur. Sang Master Negeri Naga Langit melihat Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi menghantam ke belakang ke arahnya, dan karena terkejut, ia menancapkan kakinya ke tanah dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, tetapi keduanya tetap terdorong ke dinding batu di belakang mereka. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dan Master Negeri Naga Surgawi menatap kaget pada pemuda berjubah biru yang berjalan masuk dari luar. Kekuatan macam apa ini? Bahkan tidak ada tanda-tanda pihak lain mengambil tindakan. Namun pintu rumah gua itu terlempar dan keduanya tidak dapat menghentikannya ketika mereka menyerang bersama. Bagaimana jika pemuda ini langsung bertindak? Siapa kamu? Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang menahan keterkejutannya, melotot marah ke arah Yang Xiaotian, apa yang kamu lakukan di puncak Dewa Pengobatan? Aku di sini untuk menemui gurumu, kata Yang Xiaotian. Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan Master Negeri Naga Surgawi sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini ada di sini untuk Dewa Pengobatan Naga Bintang. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang tidak menjawab, malah berteriak dengan marah, tidak peduli siapapun kamu, kamu tidak akan meninggalkan Samudra Es hari ini. Dengan pengaruhnya, cukup sepatah kata darinya, dan seluruh Samudra Es akan bertindak untuknya. Sekalipun kau bisa meninggalkan Samudra Es, kau tak akan bisa keluar dari alam naga, teriak Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang dengan marah. Gurunya, Dewa Pengobatan Naga Bintang, adalah dewa pengobatan pertama di alam naga, yang pengaruh dan otoritasnya tak terlukiskan. Hanya sepatah kata darinya, dan banyak master sekte dari sekte tertinggi dan pemimpin klan panjang akan bertindak untuk gurunya. Tidak bisa keluar dari alam naga. Yang Xiaotian mendengar ini, dan berkata dengan tenang, tidak ada tempat di Myriad Domain yang tidak bisa aku kunjungi. Sombong. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi meraung marah, tiba-tiba menyerbu keluar, meninju Yang Xiaotian, tinju Dewa Api Surgawi Kekacauan. Tepat saat dia meninju, kekuatan tinju Chaos Divine Flame meraung, menghantam Yang Xiaotian dengan kekuatan untuk menghancurkan ribuan musuh. Namun Yang Xiaotian mengabaikan pukulan itu begitu saja, menjentikkan jarinya dengan santai. Seketika seberkas cahaya menyilaukan langit dan bumi. Rumah gua itu diterangi dengan terang benderang. Sinar cahaya itu menyambar Dewa Pengobatan Tenang Surgawi, langsung meledakkannya melewati berbagai batasan dan dinding batu rumah gua miliknya, lalu menembus puncak salju, dan keluar dari perut gunung puncak salju, meledak menuju puncak salju yang jauh.
Dewa pengobatan surgawi yang tenang terlempar dengan keras ke puncak salju yang jauh. Salju es yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari puncak salju. Permukaan laut samudra es bergelora dengan ombak besar setinggi 1000 kaki. Sang Master Negeri Naga Langit menarik napas dalam-dalam saat dia menyaksikan lubang berbentuk orang yang meledak di dalam rumah gua itu. Dewa pengobatan ketenangan surgawi, sebagai murid langsung dari Dewa pengobatan naga bintang, sangat kuat, berada di alam lapisan keempat suci dan jauh di atas alam lapisan keempat suci biasa, tetapi dengan mudah dijentikkan dan dikirim terbang oleh lawan, bahkan menghancurkan rumah gua itu. Adegan ini sangat mengejutkan Master Negeri Naga Langit. Dewa pengobatan tenang surgawi meludahkan seteguk darah, menatap tak percaya ke arah Yang Xiaotian yang berjalan keluar dari rumah gua. Pemuda ini, dia ada di alam yang mana? Tidak mungkin dia seorang dominator lapisan ke-10. Namun, di tengah keterkejutannya, dia bahkan lebih marah, berteriak kepada berbagai orang kuat yang berbaris di puncak salju, "Semua orang dengarkan, bunuh dia, siapapun yang membunuhnya. Aku akan mengabulkan permintaan mereka." Orang-orang yang mengantre untuk menemui Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi semuanya ingin dia melakukan alkimia untuk mereka. Mendengar bahwa dia bisa mengabulkan permintaan mereka, mereka terharu. Akan tetapi, semua orang telah melihat kekuatan mengerikan Yang Xiaotian dan yang lainnya, dan tak seorang pun berani bergerak segera. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi sedang dalam masalah, bertindaklah. Akhirnya, seseorang tak berdaya, dan mereka menyerang Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya. Bunuh. Begitu satu orang bergerak, yang lain mengikutinya. Dalam sekejap mata, ratusan orang bergerak. Hanya sedikit dari mereka, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan mampu melawan begitu banyak orang. Mereka berteriak satu per satu. Melihat hal itu, wajah iblis kebencian abadi menjadi muram, katanya, "Berani sekali kau, Yang Mulia." Namun, saat dia hendak mengungkapkan identitas Yang Xiaotian memotongnya dengan berkata, "Tidak perlu." Menghadapi ratusan penyerang, Yang Xiaotian hanya menjentikkan jarinya dengan santai, dan mereka semua terhempas seperti terkena hantaman keras. Mereka semua terpental dan jatuh dengan keras ke dasar laut es. Apakah ada yang ingin bergerak? Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke para ahli lain di bawah puncak salju, dan yang lainnya sejenak merasa terintimidasi. Melihat ini, Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi tertawa dan berkata, "Kau tidak bisa melarikan diri, sebentar lagi, para ahli suku naga Qi akan datang, dan pasukan semua sekte di Samudra Es akan tiba." Melarikan diri. Yang Xiaotian membuat satu gerakan tangan dan menangkap Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang dari seberang puncak salju, sambil berkata, "Siapa bilang aku akan melarikan diri?" Lalu dia melemparkannya kembali ke dalam rumah gua. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi jatuh ke lantai rumah gua dengan rasa malu yang teramat sangat, rasa hina memenuhi hatinya. Belum pernah sebelumnya ia merasa semalu ini. "Kudengar gurumu telah melihat Vena Roh Myriad Domains," kata Yang Xiaotian, "dan dia memiliki obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang." Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan Master Negeri Naga Surgawi tercengang. Jadi pemuda ini ada di sini demi Myriad Domain Spirit Vein dan obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi mencibir, "Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu di mana tuanku sekarang. Lebih lanjut, tuanku berkata bahwa Vena Roh Myriad Domain berada di tempat yang sangat berbahaya, dan bahkan jika keempat Raja Naga dari alam naga bekerja sama, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Jangan berhayal. Dan untuk obat surgawi klan naga 80 juta tahun itu, tuanku telah menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya, dan dia tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika dia mati." Yang Xiaotian menatap Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang dan tampaknya pihak lain tidak berbohong. "Ayo pergi," ucap Yang Xiaotian kepada iblis kebencian abadi dan beberapa orang lainnya, lalu bersama Meng Bingsui dan beberapa orang lainnya, dia melesat menembus langit dan menghilang dalam sekejap mata. Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan Master Negeri Naga Surgawi tidak menyangka Yang Xiaotian akan pergi begitu saja. Tepat setelah Yang Xiaotian dan Iblis Kebencian Abadi pergi, leluhur suku Naga Qi memimpin pasukan besar mereka menyerbu dengan perkasa. Mereka pergi ke arah itu. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi menunjuk ke arah yang ditinggalkan Yang Xiaotian saat leluhur Naga Qi dan pasukan suku Naga Qi tiba dan berkata, Leluhur Naga Qi tidak berbasa-basi dengan Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan segera memimpin pasukan untuk mengejar arahan Yang Xiaotian dengan sekuat tenaga.
Setelah meninggalkan Samudra Es, Yang Xiaotian menginstruksikan iblis kebencian abadi dan Raja Racun Binatang untuk terus mencari keberadaan Dewa Obat Naga Bintang. Sementara itu, ia meminta semua orang untuk menanyakan tentang Vena Roh Ruang Waktu Kekacauan dan Dewa Segala Kejahatan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Iblis kebencian abadi dan yang lainnya akhirnya menemukan keberadaan Dewa Pengobatan Naga Bintang. Pulau Naga Jahat, gumam Yang Xiaotian. Mereka menemukan bahwa Dewa Pengobatan Naga Bintang telah pergi ke Pulau Naga Jahat beberapa tahun lalu. Bab 1653, Dewa Pengobatan Naga Bintang telah mati. Pulau Naga Jahat, rumah bagi naga jahat yang menakutkan. Tak seorang pun yang masuk ke sana pernah kembali hidup-hidup, menjadikannya tempat yang berbahaya di alam naga. Yang Xiaotian agak terkejut mengetahui bahwa Dewa Pengobatan Naga Bintang telah memasuki Pulau Naga Jahat. Karena telah dipastikan bahwa Dewa Pengobatan Naga Bintang pergi ke Pulau Naga Jahat, Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan memimpin kelompok itu menuju pulau itu. Pulau Naga Jahat sangat luas, mengapung di lautan, namun memberi kesan bahwa pulau itu bahkan lebih besar dari lautan. Permukaan lautnya berwarna-warni, tampak biasa saja, namun di sana tersembunyi jebakan maut yang tak terhitung jumlahnya, dengan pembatasan klan panjang di mana-mana. Beberapa dari pembatasan ini bersifat bawaan, sementara yang lainnya ditetapkan oleh manusia. Yang Xiaotian memimpin kelompok itu saat mereka terbang ke Laut Naga Jahat. Begitu mereka memasuki Laut Naga Jahat, permukaan laut yang tampaknya tenang itu langsung bergelora dengan ombak, dan kekuatan terlarang menghantam kelompok Yang Xiaotian bagaikan tsunami. Namun, kekuatan terlarang ini hancur saat mendekati Yang Xiaotian. Saat ini, Yang Xiaotian kebal terhadap semua metode di alam bawah, yang membuat semua kekuatan tidak efektif melawannya. Saat kelompok Yang Xiaotian semakin dekat ke Pulau Naga Jahat, kekuatan terlarang bertambah kuat, tetapi sekuat apapun, kekuatan itu hancur saat mencapai Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dan kelompoknya mendarat di Pulau Naga Jahat. Saat memasuki Pulau Naga Jahat, makhluk beracun ada di mana-mana. Berbagai kalajengking beracun, ular, dan serangga menyerbu ke arah mereka bagaikan air pasang. Yang Xiaotian tidak bertindak, dan Raja Binatang Racun hanya memancarkan cahaya, menyebabkan semua makhluk beracun mundur. Tidak jauh di Pulau Naga Jahat, mereka melihat tumpukan tulang putih. Orang-orang ini jelas telah meninggal selama bertahun-tahun. Tetap saja, beberapa tulang bersinar dengan cahaya suci, dan pola suci tulang mereka bersinar terang. Jelasnya, orang-orang ini merupakan pembangkit tenaga Saint Realm sebelum meninggal. Kelompok itu terus maju. Namun, setelah beberapa hari mencari, mereka masih tidak menemukan jejak atau aura Dewa Pengobatan Naga Bintang. Pada hari ketujuh memasuki Pulau Naga Jahat, mereka akhirnya menemukan Dewa Pengobatan Naga Bintang. Dewa Pengobatan Naga Bintang terbaring di dasar gua, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bukan hanya tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan 3 jiwa dan 7 roh pun telah diekstraksi. Artefak surgawi luar angkasa di tubuhnya juga diambil, bersama dengan obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang. Hanya tubuh tak bernyawa yang tersisa. Yang Xiaotian menatap Dewa Pengobatan Naga Bintang yang sudah tak bernyawa, ekspresinya menjadi gelap. Dewa Pengobatan Naga Bintang sama sekali tidak memiliki vitalitas, dan dengan 3 jiwa dan 7 roh yang telah diekstraksi, tidak seorang pun dapat membawanya kembali. Melihat mayat Dewa Pengobatan Naga Bintang, hati Yang Xiaotian terbakar oleh rasa jengkel. Apakah petunjuk menuju Myriad Domain Spirit Vein berakhir di sini? Tidak banyak orang di alam naga yang mampu membunuh Dewa Penyembuh Naga Bintang, kata iblis kebencian abadi dengan sungguh-sungguh. Dewa Pengobatan Naga Bintang merupakan Dewa Pengobatan nomor 1 di alam naga, sangat kuat, meski tidak masuk dalam peringkat 10 besar, dia pasti masuk dalam peringkat 20 besar. Dewa Pengobatan Naga Bintang kemungkinan besar meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Raja Binatang Racun memeriksa mayatnya dan memberikan penilaian. Periksa siapa yang telah memasuki Pulau Naga Jahat dalam 2 tahun terakhir, Yang Xiaotian menginstruksikan iblis kebencian abadi dan Raja Binatang Racun. Yang mulia, mungkinkah itu naga jahat? Tanya Raja Binatang Racun. Pulau Naga Jahat selalu memiliki naga jahat yang tinggal di sana, yang kekuatannya dapat membunuh Dewa Pengobatan Naga Bintang. Yang Xiaotian memerintahkan mereka untuk mengubur tubuh Dewa Pengobatan Naga Bintang, lalu keluar gua untuk mencari naga jahat di Pulau Naga Jahat. Naga jahat itu bersembunyi dalam-dalam, berdiam di bagian terdalam pulau itu. Bahkan iblis kebencian abadi dan Raja Binatang Racun tidak dapat mendeteksinya,
tetapi Yang Xiaotian akhirnya menariknya langsung dari bagian terdalam pulau. Naga jahat itu diseret keluar oleh Yang Xiaotian, dibanting keras ke pulau itu, membuatnya linglung. Ia menggelengkan kepalanya, bangkit dari tanah, dan melihat Yang Xiaotian serta yang lainnya, meraung marah, "Kau cari mati." Ia sedang tidur nyenyak, tidak menyangka akan tiba-tiba ditarik dari sarangnya dan dibanting ke tanah. Meraung dalam amarah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan naga, dan cakar naganya yang besar menyerang Yang Xiaotian dan kelompoknya. Saat naga jahat itu menyerang, Chaos Abyssal Beast meraung, berubah kembali ke wujud aslinya, dan menangkis serangan itu dengan cakarnya. Suara menggelegar bergema. Naga jahat itu terus-menerus terlempar mundur. Ia tercengang saat melihat wujud asli Chaos Abyssal Beast. Namun, Chaos Abyssal Beast menyerang lagi, tanpa memberinya waktu untuk berpikir karena ia mati-matian mempertahankan diri dari serangan itu. Di bawah tekanan kekuatan Chaos Abyssal Beast, naga jahat itu hanya mampu menangkis. Melihat tidak dapat menangkis Chaos Abyssal Beast, naga jahat itu menyerang Domination Realm Yang Xiaotian dengan marah. Saat naga jahat itu menyerang, Yang Xiaotian, tanpa membutuhkan Meng Bingsui dan yang lainnya untuk bertindak, mencengkeram kekosongan, mencengkeram naga jahat itu di udara. Dengan sedikit kekuatan, naga jahat itu memuntahkan darah, tubuh naganya menunjukkan retakan yang mengerikan. Naga jahat itu merasakan organ-organ tubuhnya dan bahkan jiwa surgawinya akan hancur. Ia menatap alam dominasi Yang Xiaotian dengan ketakutan, "Siapa kamu?" Dengan peningkatan tubuh surgawi alam segudang Yang Xiaotian, dia kini dapat menggunakan kekuatan alam segudang dengan mudah, orang lain tidak dapat mengetahui sumber kekuatan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak menanggapi, malah menekan kekosongan, mendorong naga jahat itu ke dalam tanah yang dalam. Tak peduli seberapa keras naga jahat itu berjuang, itu sia-sia. Naga jahat itu merasa seakan-akan jutaan pegunungan Chaos Divine sedang menekannya, tidak dapat bergerak, dan untuk pertama kalinya merasakan ketakutan. Setelah menekan naga jahat itu ke tanah, Yang Xiaotian bertanya, "Bagaimana Dewa Pengobatan Naga Bintang mati?" Naga jahat itu berhenti sejenak, lalu memohon, "Tuanku, saya tidak membunuh Dewa Pengobatan Naga Bintang, saya tidak tahu, Tuanku." Namun sebelum selesai berbicara, Yang Xiaotian mengerahkan lebih banyak kekuatan. Suara tulang retak bergema dari dalam naga jahat itu. Jika Yang Xiaotian mengerahkan sedikit tenaga lagi, benda itu akan meledak. "Akan ku beritahu," seru naga jahat itu, Raja Naga Mimpi Lumpuh. Raja Naga Mimpi Lumpuhlah yang melakukannya. Alam kematian memiliki Raja Neraka dan Raja Alam Kematian, sementara alam naga memiliki 4 Raja Naga Agung, dengan Raja Naga Mimpi yang cacat menjadi salah satunya. Di alam naga, masing-masing dari 4 Raja Naga Agung mendominasi suatu wilayah, dengan pengaruh yang menyebar ke seluruh tanah suci utama, menimbulkan rasa takut saat disebutkan. Yang Xiaotian mendengar ini, menarik naga jahat itu dari bawah tanah, menatapnya dengan dingin, "Raja Naga Mimpi yang cacat." "Ya, itu Raja Naga Mimpi yang cacat," naga jahat itu buru-buru menjelaskan, "Raja Naga Mimpi yang cacat memberiku keuntungan untuk menutup mata, dan dia mengambil putraku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, aku tidak membunuh Dewa Penyembuh Naga Bintang." "Tahukah kau mengapa Raja Naga Mimpi cacat membunuh Dewa Pengobatan Naga Bintang?" tanya Yang Xiaotian. "Aku benar-benar tidak tahu," kata naga jahat itu cepat, "aku mengatakan yang sebenarnya, Tuanku, aku benar-benar tidak tahu." "Yang mulia, haruskah kita pergi mencari Raja Naga Mimpi cacat sekarang?" tanya Raja Binatang Racun. Raja Naga Mimpi yang cacat tidak akan membunuh Dewa Penyembuh Naga Bintang tanpa alasan, kemungkinan besar ia terkait dengan Vena Roh Myriad Domains. Raja Naga Mimpi yang cacat mungkin mengetahui keberadaannya dari Dewa Penyembuh Naga Bintang. "Tuanku, jangan bunuh aku. Aku bisa membawamu menemui Raja Naga Mimpi cacat." Naga jahat itu buru-buru bersujud. Bab 1654, berkumpul di Istana Raja Naga Langit Ungu. Yang Xiaotian menatap naga jahat itu dengan dingin. Naga jahat itu terus bersujud. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan jimat cahaya menghantam dahi naga jahat itu. Naga jahat itu merasakan adanya batasan tambahan yang terukir jauh di dalam jiwanya. Selama Yang Xiaotian mengaktifkan batasan ini, jiwanya akan langsung berubah menjadi abu. Merasakan keterbatasan jauh di dalam jiwanya, wajah naga jahat itu berubah pucat dan tak berdarah. "Berdiri," kata Yang Xiaotian. "Baik, Tuanku." Naga jahat itu gemetar saat akhirnya dia bangkit berdiri.
Yang Xiao Tian dan kelompoknya tidak familiar dengan alam naga, jadi akan jauh lebih mudah jika ditemani naga jahat. Karena itulah Yang Xiao Tian mengampuni nyawanya. Kemudian, Yang Xiao Tian melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan kehidupan primordial mengalir ke tubuh naga jahat itu, menyembuhkannya secara signifikan. Kekuatan hidup primordial. Naga jahat itu tertegun, dan setelah terkejut, ia segera bersujud untuk berterima kasih kepada Yang Xiao Tian. Mulai sekarang, panggil aku Yang Mulia bersama yang lainnya, kata Yang Xiao Tian. Sekarang, tunjukkan jalan ke rumah gua Raja Naga Mimpi Lumpuh. Naga jahat itu menggigil dalam hati dan segera setuju, lalu berkata, Yang Mulia, Istana Raja Naga Impian Sisa memiliki banyak ahli, banyak batasan, dan pasukan miliaran. Pergi langsung ke sana terlalu gegabah. Bukankah sebaiknya kita mencari cara untuk memancing Raja Naga Impian Sisa keluar dari Istana Raja Naga sebelum bergerak? Jelas, dia masih agak kurang percaya diri dengan kekuatan Yang Xiao Tian. Meskipun kekuatan Yang Xiao Tian sangat kuat, Raja Naga Impian Sisa memiliki terlalu banyak ahli di bawah komandonya. Tidak perlu, tunjukkan saja jalannya, jawab Yang Xiao Tian. Naga jahat itu terkejut dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi binatang Abyssal Chaos memelototinya, kalau Yang Mulia menyuruhmu memimpin, pimpin saja. Kenapa banyak omong kosong? Naga jahat itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi, Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang di angkasa, meninggalkan Pulau Naga Jahat dan terbang menuju Istana Raja Naga Impian Sisa. Ceritakan padaku tentang Istana Raja Naga Mimpi Sisa, tanya Yang Xiao Tian kepada naga jahat itu saat mereka dalam perjalanan. Naga jahat itu buru-buru memberitahu Yang Xiao Tian segala sesuatu yang diketahuinya tentang Istana Raja Naga Impian Sisa. Yang Mulia, Anda mungkin tidak tahu, tetapi di bawah Raja Naga Mimpi Sisa, ada lebih dari 100 ahli puncak lapisan ke-10 suci. Naga jahat itu menjadi kering dan serak saat berbicara tentang hal itu. Dan ada lebih dari 2000 ahli Sein lapisan ke-10. Dia lalu berbicara tentang situasi berbagai pasukan di bawah komando Istana Raja Naga Mimpi Sisa. Setelah selesai berbicara, naga jahat itu menatap Yang Xiao Tian dengan waspada, hanya untuk melihat Yang Xiao Tian tenang dan kalem, ekspresinya tidak berubah. Mungkinkah Yang Mulia memiliki sekutu lain? Naga jahat berspekulasi secara diam-diam. Lagi pula, sekuat apapun kekuatan tempur Yang Mulia, tidak mungkin ia mampu menghadapi 100 orang sendirian, bukan? Ada lebih dari 100 puncak lapisan ke-10 Sein. Dan di samping lebih dari 100 puncak lapisan ke-10 suci ini, ada lebih dari 2000 ahli lapisan ke-10 suci. Tanpa sekutu, menerobos masuk ke Istana Raja Naga Impian Sisa sama saja dengan bunuh diri. Waktu berlalu. Belasan hari kemudian, Yang Xiao Tian dan kelompoknya tiba di kota Raja Naga tempat Istana Raja Naga Impian Sisa berada. Kota Raja Naga ramai dengan aktivitas dan sangat makmur. Yang Xiao Tian memperluas kekuatan jiwa sucinya untuk mencakup seluruh kota Raja Naga. Namun saat kekuatan jiwa sucinya menyelimuti Istana Raja Naga Mimpi Sisa, dia tidak mendeteksi sedikit pun jejak aura Raja Naga Mimpi Sisa. Bukan saja tak ada jejak aura Raja Naga Mimpi Sisa, tapi bahkan dari lebih dari 100 ahli puncak lapisan ke-10 orang suci yang disebutkan naga jahat itu, hanya ada sedikit lebih dari 20 yang hadir. Ini agak tidak biasa. Lebih dari 100 puncak lapisan ke-10 suci di bawah komando Raja Naga Mimpi Sisa biasanya ditempatkan untuk menjaga Istana Raja Naga dan kota Raja Naga, namun kini hanya sekitar 20 yang berada di sana. Raja Naga Mimpi Sisa tidak ada di sini, kata Yang Xiao Tian kepada iblis kebencian abadi dan yang lainnya. Kalau begitu, Yang Mulia, haruskah kami pergi dan menanyakan situasinya? Saran iblis kebencian abadi, yang juga merasakan kejanggalan tersebut. Tidak perlu, kata Yang Xiao Tian, satu tangannya terulur ke dalam kekosongan menuju Istana Raja Naga. Kemudian, dalam kilatan cahaya di depan mereka, mereka melihat seseorang ditarik keluar dari Istana Raja Naga oleh Yang Xiao Tian. Melihat siapa yang ditangkap Yang Xiao Tian, naga jahat itu menarik napas tajam. Meskipun ada lebih dari 100 ahli puncak lapisan ke-10 suci di bawah Raja Naga Mimpi Sisa, di antara mereka, 10 yang terkuat menonjol. Individu yang ditangkap Yang Xiao Tian adalah salah satu dari 10 orang terkuat ini. Pakar yang ditangkap Yang Xiao Tian sama bingung dan tidak percayanya. Ketika tengah bermeditasi di dalam istana dan mengamati tiap sudut Istana Raja Naga, tiba-tiba ia diliputi oleh suatu kekuatan yang mengerikan, lalu ditarik keluar dari aula.
Dia tidak dapat memahami bagaimana lawannya berhasil mengekstraknya tanpa memicu berbagai larangan susunan besar di dalam istana Raja Naga. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Kemana perginya Raja Naga mimpi sisa?" Tanya Yang Xiaotian langsung. Pakar dari Istana Raja Naga menatap Yang Xiaotian dengan curiga, "Dan mengapa Yang Mulia mencari guru Raja Naga kita?" Yang Xiaotian tidak bertanya lebih jauh, tetapi mengirimkan suatu kekuatan ke dalam tubuh ahli Istana Raja Naga, menyebabkan dia menjerit dengan sangat menyakitkan. Setelah menahan kekuatan Yang Xiaotian selama kurang dari sesaat, ahli itu menjawab, "Tuan Raja Naga, kami telah pergi ke Istana Raja Naga Surgawi Ungu. Tidak hanya Master Raja Naga kita yang pergi ke Istana Raja Naga Langit Ungu, tetapi dua Master Raja Naga lainnya juga telah memimpin bawahan mereka ke sana." Yang Xiaotian terkejut. Jadi, 4 Raja Naga Agung berkumpul di Istana Raja Naga Surgawi Ungu. Mengapa 4 Raja Naga Agung berkumpul di Istana Raja Naga Langit Ungu? Raja Binatang Racun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Semua orang bingung. Keempat Master Raja Naga belum pernah benar-benar berkompetisi sebelumnya, kali ini mereka berkumpul di Istana Raja Naga Langit Ungu untuk uji coba, lalu menentukan peringkat posisi mereka, pakar Istana Raja Naga itu menjelaskan dengan cepat. Uji coba untuk pemeringkatan. Yang Xiaotian merenung. Saat ini, 4 Raja Naga Agung berimbang. Jika uji coba peringkat diadakan, lanskap kekuatan alam naga pasti akan berubah, siapapun yang meraih peringkat pertama dan menjadi ahli terkemuka di alam naga akan meningkatkan prestise mereka secara signifikan, menarik banyak pengikut di masa depan, dan pada akhirnya melampaui 3 Raja Naga lainnya. Kelompok itu juga memahami kunci situasi dan semuanya memandang ke arah Yang Xiaotian. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke Istana Raja Naga Langit Ungu," kata Yang Xiaotian kepada naga jahat itu, "pimpin jalannya." Dengan berkumpulnya 4 Raja Naga Agung di Istana Raja Naga Surgawi Ungu, dia tidak perlu lagi repot mencari mereka satu persatu. Mendengar niat Yang Xiaotian untuk pergi ke Istana Raja Naga Langit Ungu, naga jahat itu menelan ludah, "Baik, Yang Mulia." Kemudian, kelompok itu terbang ke udara, bergegas menuju Istana Raja Naga Langit Ungu. Setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya menghilang, ahli Istana Raja Naga merasakan seluruh tubuhnya rileks saat kekuatan pengikat akhirnya lenyap. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang yang lalu lalang di jalan-jalan sekitarnya tampak tidak menyadari kehadirannya, atau apakah mereka pernah memperhatikannya sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh, dan benar-benar merasakan adanya penghalang ruang. Jelasnya, penghalang ruang ini sebelumnya telah mengisolasi mereka sepenuhnya dari jalan-jalan di sekitarnya, mereka yang berada di luar tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Ekspresinya berubah drastis. Kapan pemuda ini memasang penghalang ruang angkasa ini? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia segera mengeluarkan jimat pesan untuk melaporkan situasi ini kepada Master Raja Naga mereka. Bab 1655, Mencari Keadilan. Tak lama kemudian, Raja Naga Mimpi Cacat di Istana Raja Naga Langit Ungu menerima jimat pesan dari salah seorang bawahan utamanya. Setelah membaca pesan itu, Raja Naga Mimpi Cacat tercengang, seorang pemuda misterius, langsung menangkapnya dari Istana Raja Naga. "Yang Mulia, apa yang terjadi?" Bawahannya di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika melihat ekspresinya. Raja Naga Mimpi yang cacat menyampaikan pesan tersebut kepada bawahannya di sekitarnya. Setelah membacanya, semua orang terkejut. Bukankah ini agak mustahil? Seseorang ragu, bagaimana mungkin dia, tanpa memicu batasan Istana Raja Naga, menangkap Chen Ling dari dalam. Semua orang skeptis. Chen Ling berkata, "Orang ini datang untuk Yang Mulia, dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju Istana Raja Naga Langit Ungu." Seorang guru yang diselimuti kegelapan berbicara. Raja Naga Mimpi yang lumpuh juga bingung. Dalam ingatannya, seharusnya dia tidak menyinggung pemuda berbaju biru ini. Mengapa pihak lain mencarinya? Terlepas dari apapun yang diinginkan orang ini dari Yang Mulia, jika dia berani menimbulkan masalah di Istana Raja Naga Langit Ungu, dia sama saja dengan mencari mati. Seorang guru lain yang diselimuti cahaya angkat bicara. Keduanya, satu di kegelapan dan lainnya di cahaya, tepatnya adalah tangan kiri dan kanan dari Raja Naga Mimpi Cacat. Raja Naga Mimpi Cacat mengangguk, setuju dengan bawahannya, tidak peduli mengapa pihak lain datang, jika dia berani menimbulkan masalah di Istana Raja Naga Surgawi Ungu, dia memang sedang mencari kematian. Dia lalu mengesampingkan masalah itu, sambil memikirkan cara menangani tipu muslihat rahasia dari 3 pesaing kerajaan Raja Naga Langit Ungu.
Dia percaya diri dalam berhadapan dengan dua Raja Naga lainnya, tetapi melawan Raja Naga Surgawi Ungu, dia merasa tidak yakin. Raja Naga Langit Ungu selalu misterius, tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya kepada orang lain, dan memiliki garis keturunan naga ungu, salah satu garis keturunan naga terkuat. Tenanglah, Yang Mulia, dengan kekuatanmu, Yang Mulia pasti akan meraih juara pertama. Kata Raja Naga Kegelapan, meskipun garis keturunan naga ungu dari Raja Naga Langit Ungu kuat, itu tidak akan mampu menandingi roda suci cincin 1000 milik Yang Mulia. Saat keempat Raja Naga Agung berkumpul di Istana Raja Naga Surgawi Ungu, berita mengenai kompetisi tersebut menyebar, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke istana. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di kota Raja Naga Langit Ungu, kota itu penuh sesak dengan orang. Jalanan, gang, kedai minuman, dan rumah teh ramai dengan diskusi tentang kompetisi peringkat 4 Raja Naga Agung. Jika kau bertanya padaku, yang pertama dari 4 Raja Naga Agung pastilah Tuan Raja Naga Mimpi Lumpuh. Meskipun Tuan Raja Naga Mimpi Cacat telah mengolah roda suci cincin 1000, Tuan Raja Naga Langit Ungu memiliki garis keturunan naga ungu, yang saat ini merupakan satu-satunya di alam 1000, dan pasti akan menempati posisi pertama. Kurasa itu Tuan Raja Naga Changhai. Tuan Raja Naga Changhai mampu mengendalikan semua kekuatan air di dunia, pertahanannya tak terkalahkan, pemulihannya luar biasa, dia pasti akan menjadi yang pertama. Beberapa orang percaya itu mungkin Raja Naga Pedang Surgawi. Pendapatnya beragam. Karena hari kompetisi jatuh besok, Yang Xiaotian tidak terburu-buru mencari Raja Naga Mimpi Cacat dan mencari akomodasi bersama yang lain. Mereka tiba di kedai terbaik di kota Raja Naga dan menyewa halaman terbaik. Sambil mengatur penginapan mereka, sekelompok ahli klan panjang masuk. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pemimpin klan Naga Qi dan beberapa ahli lainnya. Selain klan Naga Qi, ada juga Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, murid Dewa Pengobatan Naga Bintang. Pemimpin klan Naga Qi mengikuti leluhur Naga Qi mereka dan tidak menyangka akan bertemu Yang Xiaotian di sini. Ia dan Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi mengenali Yang Xiaotian secara bersamaan, dan raut wajah mereka berubah. Leluhur Naga Qi memperhatikan ekspresi Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang, memandang Yang Xiaotian. Saudara Jiang, dialah yang melukai orang-orang kita. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang berkata kepada leluhur Naga Qi. Leluhur Naga Qi segera memahami bahwa dialah orang yang telah menyebabkan masalah di puncak Dewa Pengobatan beberapa hari yang lalu. Dia menatap Yang Xiaotian dan berkata, berani sekali, menyusup ke puncak Dewa Obat, melukai orang-orang klan Naga Merahku, dan berani datang ke kota Raja Naga Langit Ungu. Tak seorang pun yang tidak tahu bahwa klan Naga Qi mereka adalah salah satu kekuatan di bawah istana Raja Naga Surgawi Ungu. Melukai orang-orang klan Naga Qi-mu dan tidak berani datang ke kota Raja Naga Langit Ungu. Yang Xiaotian melirik leluhur Naga Qi, siapa yang memutuskan bahwa melukai orang-orang terbaik klan Naga Qi-mu berarti tidak berani datang ke kota Raja Naga Langit Ungu. Leluhur Naga Qi tercengang. Jangan sombong, geram Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi kepada Yang Xiaotian, selama kompetisi 4 Raja Naga Agung ini, tuanku pasti akan datang. Tuanku adalah teman Tuan Raja Naga Mimpi Lumpuh. Tuanmu, melihat Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi masih mengandalkan Dewa Pengobatan Naga Bintang, Yang Xiaotian berkata, tuanmu sudah mati. Dewa Pengobatan Naga Bintang sudah mati. Berita mendadak itu mengejutkan para ahli Qi Dragon dan Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang. Mata Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang memerah, menatap Yang Xiaotian dengan penuh kebencian, berteriak, kaulah pelakunya, kaulah yang membunuh tuanku. Kaulah pelakunya. Ia mengamuk seperti singa gila, mencoba menyerang Yang Xiaotian. Kalau tidak, bagaimana Yang Xiaotian bisa tahu tentang kematian gurunya? Akan tetapi, leluhur Naga Qi dengan kuat menahan Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang, menariknya keluar dari bar bersama dengan anggota klan Naga Qi. Begitu keluar, Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang bertanya dengan marah, Saudara Jiang, apa maksudmu dengan ini? Leluhur Naga Qi berkata dengan serius, jika gurumu benar-benar dibunuh olehnya, bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak akan bisa menjadi lawannya. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang menjadi tenang. Dan kematian gurumu masih perlu dikonfirmasi, kata leluhur Naga Qi, yakinlah, jika gurumu memang dibunuh olehnya, aku akan mencari keadilan untukmu dari Yang Mulia Raja Naga Langit Ungu. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi mengangguk, segera mencoba berbagai cara untuk menghubungi gurunya, tetapi tidak ada jawaban.
Ia kemudian memerintahkan salah satu murid gurunya di rumah gua untuk memeriksa medali giok jiwa gurunya. Umumnya, seseorang di lapisan ke-10 suci jarang perlu memeriksa medali giok jiwa. Murid tersebut menerima pesan dari Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dan, karena penasaran, pergi ke halaman tertentu untuk memeriksa medali giok jiwa Dewa Pengobatan Naga Bintang. Ketika mendorong pintu halaman dan melihat medali giok jiwa hancur di tanah, sang murid merasa ngeri dan segera melaporkan berita itu kepada Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi. Menerima balasan, Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi buru-buru membuka jimat pesan itu. Melihat isinya, wajahnya memucat, tangannya gemetar, "Tuan, sungguh." Leluhur Nagachi, setelah membaca jimat pesan, juga menjadi pucat. Dewa Pengobatan Naga Bintang memang telah mati. Dewa Pengobatan Naga Bintang merupakan dewa pengobatan terkemuka di alam naga. Banyak anggota tingkat tinggi Balai Dewa Pengobatan Alam Naga telah merasakan manfaat dari jasanya. Kematian Dewa Pengobatan Naga Bintang niscaya akan menyebabkan kekacauan besar di alam naga. Leluhur Nagachi menenangkan diri dan berkata kepada Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang, "Saudara Surgawi yang tenang, sekarang izinkan aku membawamu menemui Yang Mulia Raja Naga Surgawi Ungu, untuk mencari keadilan bagimu." Selanjutnya, leluhur Nagachi membawa Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang untuk menemui Raja Naga Surgawi Ungu. Raja Naga Langit Ungu tengah mendiskusikan kompetisi besok dengan bawahannya ketika seorang bawahan leluhur masuk, mengumumkan bahwa leluhur Nagachi dan Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang sedang mencari audiensi di luar. Meski terkejut, Raja Naga Langit Ungu memerintahkan bawahan leluhur untuk membawa leluhur Nagachi dan Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang masuk. Bab 1656, mengambil kepalamu untuk menghormati Dewa Pengobatan Naga Bintang. Setelah leluhur Nagachi dan Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang masuk, mereka membungkuk kepada Raja Naga Surgawi Ungu. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang segera membungkuk, berbicara dengan nada sedih, "Yang mulia, Raja Naga Surgawi Ungu, guruku telah dibunuh. Aku mohon Yang Mulia untuk mencari keadilan bagi diriku." "Apa?" Raja Naga Langit Ungu tertegun, lalu sangat terkejut, "Apa yang baru saja kau katakan?" Di aula besar, semua ahli dari Istana Raja Naga Langit Ungu menghentikan langkah mereka. "Tuanku terbunuh, dan pembunuhnya ada di sini, di kota Raja Naga Langit Ungu. Aku mohon Yang Mulia untuk mencari keadilan bagiku," ulang Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, membungkuk lagi dengan wajah penuh duka. Semua orang di Istana Surgawi Raja Naga Langit Ungu tercengang. Dewa Pengobatan Naga Bintang sudah mati. Raja Naga Langit Ungu masih tidak percaya. "Ya, aku sudah memeriksa medali giok jiwa tuanku," kata Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dengan sedih, "medali giok jiwa tuanku hancur berkeping-keping." Mendengar medali giok jiwa Dewa Pengobatan Naga Bintang hancur berkeping-keping, Raja Naga Langit Ungu merasa sedih. Dengan suara berat, ia bertanya, "Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas." Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang segera menceritakan kejadian tersebut. Dia mula-mula bercerita tentang Yang Xiaotian yang telah memasuki puncak dewa pengobatannya tanpa izin, melukai dirinya sendiri dan para ahli dari suku Nagachi, yang sedang mencari keberadaan gurunya, lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Yang Xiaotian di kota Raja Naga Langit Ungu hari ini. Yang Xiaotian memberitahunya bahwa gurunya telah meninggal. Kecurigaan dan ketidakpercayaan memenuhi ekspresi Raja Naga Langit Ungu. "Yang Mulia, karena orang ini ada di kedai laut hutan, mari kita tangkap dia sekarang," saran salah satu bawahan terkuat Raja Naga Langit Ungu, Kaisar Tertinggi. Kaisar Tertinggi ini merupakan yang terkuat di bawah Raja Naga Langit Ungu, yang kekuasaannya hanya kalah dari Raja Naga Langit Ungu. "Kita harus pergi bersama Kaisar Tertinggi untuk menangkap orang ini untuk diadili Yang Mulia," usul bawahan lainnya. Yang lain pun turut memberikan pendapat. Setelah mempertimbangkan sejenak, Raja Naga Langit Ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Besok adalah hari kompetisi. Pertama, kirim orang untuk mengawasi mereka, pastikan mereka tidak kabur. Setelah aku bertarung dengan Raja Naga Mimpi Lumpuh dan yang lainnya besok, aku akan menangkap orang ini dan para pengikutnya." Ia berkata kepada Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, "Tenanglah, gurumu telah menolongku di masa lalu. Aku akan mencari keadilan untukmu." Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang mengungkapkan rasa syukurnya, "Terima kasih banyak, Yang Mulia." Raja Naga Langit Ungu melambaikan tangannya dan berkata, "Ting Dewa di istanaku untuk saat ini. Mereka tidak akan kabur, jadi kau tidak perlu khawatir." Selanjutnya, Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan leluhur Nagachi tinggal di istana Raja Naga Surgawi Ungu. Sementara itu,
Raja Naga Langit Ungu mengirim orang untuk mengawasi Yang Xiaotian dan kelompoknya. Di halaman, Yang Xiaotian merasakan para ahli tersembunyi di sekelilingnya tengah mengawasi dia dan rekan-rekannya, tetapi dia mengabaikan mereka, dan memakan buah surgawi untuk berkultivasi. Pada saat itu, Raja Naga Mimpi Cacat juga menerima laporan dari bawahannya, yang menyatakan bahwa mereka telah melacak pemuda misterius yang disebutkan Chen Ling, yang telah tiba di kota Raja Naga Langit Ungu dan tinggal di kedai laut hutan. Akan tetapi, Raja Naga Mimpi Cacat tidak bertindak, malah memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Yang Xiaotian dan mengambil tindakan setelah pertandingannya dengan 3 Raja Naga lainnya besok. Malam itu berlalu tanpa insiden. Saat malam berganti siang, seluruh kota Raja Naga Langit Ungu bergemuruh karena kegembiraan. Tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu menuju alun-alun di depan istana Raja Naga. Alun-alun itu luas, tetapi saat orang banyak berdatangan, alun-alun itu menjadi penuh sesak. Dengan para ahli dari semua pihak menunggu dengan penuh semangat, Raja Naga Langit Ungu, Raja Naga Mimpi Lumpuh, Raja Naga Changhai, dan Raja Naga Pedang Langit, bersama rombongan mereka, perlahan memasuki alun-alun. Melihat keempat Raja Naga Agung itu, para tokoh perkasa menjadi sangat gembira dan berteriak keras. Di tengah kegembiraan itu, Raja Naga Langit Ungu, Raja Naga Mimpi Lumpuh, dan 2 lainnya duduk di singgasana Raja Naga. Raja Naga Langit Ungu mengangkat tangannya, dan kerumunan yang sebelumnya ribut pun menjadi tenang. Dia menatap Raja Naga Mimpi Cacat dan tersenyum, "Mimpi Cacat, bagaimana kita harus bertanding?" Raja Naga Mimpi Lumpuh melirik ketiga lainnya dan tersenyum, "Kurasa kita tidak perlu menetapkan banyak aturan. Ketika saatnya tiba, kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita di panggung pertempuran. Kemenangan adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Siapapun yang bertahan terakhir akan menjadi yang pertama. Kalau begitu, aku akan naik dulu." Setelah berkata demikian, ia melompat dari singgasana Raja Naga dan mendarat di panggung pertempuran. "Siapa di antara kalian bertiga yang akan menantangku?" tanya Raja Naga Mimpi Cacat sambil tersenyum. Raja Naga Changhai dan Raja Naga Pedang Surgawi ragu-ragu. Jelas, keduanya tidak ingin pergi duluan. Raja Naga Langit Ungu, melihat ini, melesat ke udara, mendarat di panggung pertempuran dan berkata, "Kalau begitu, akulah orang pertama yang akan mempelajari keahlian mimpi lumpuh." Raja Naga Mimpi yang cacat, melihat Raja Naga Langit Ungu melangkah ke atas panggung, tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan aku bertarung dengan saudara Langit Ungu. Aku selalu ingin merasakan kekuatan garis keturunan Naga Langit Ungu milik saudara Langit Ungu." Saat Raja Naga Mimpi Cacat dan Raja Naga Langit Ungu mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk berduel, tiba-tiba, di langit yang jauh, beberapa sosok mendekat melalui udara. Sosok-sosok ini berjalan melalui udara menuju panggung pertempuran secara langsung. Pendatang baru itu tidak lain adalah Yang Xiaotian dan kelompoknya. Karena wilayah udara di atas kota Raja Naga Surgawi Ungu melarang ahli lain terbang, penampilan Yang Xiaotian dan kelompoknya sangat mencolok. Di tengah kerumunan, banyak pakar yang melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang di atas kota, menimbulkan sedikit keributan. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi dan leluhur Naga Qi juga melihat Yang Xiaotian dan kelompoknya. Melihat kemunculan Yang Xiaotian, mata Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi berkobar amarah saat ia berkata kepada Kaisar tertinggi di bawah Raja Naga Langit Ungu, "Tuan Kaisar tertinggi, dialah yang membunuh tuanku." Obat surgawi yang menenangkan suara dewa nyaring, didengar oleh banyak orang. Satu batu menimbulkan 1000 riak. "Apa? Dewa Pengobatan Naga Bintang sudah mati?" Suasana menjadi heboh. Di panggung pertempuran, Raja Naga Langit Ungu dan Raja Naga Mimpi Lumpuh berhenti sejenak dan menatap ke arah Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan beragam respons. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan kelompoknya mencapai tepi panggung pertempuran. Sejumlah besar pengawal kota kerajaan menyerbu keluar, bermaksud menyerang Yang Xiaotian dan mencegahnya memasuki panggung. Akan tetapi, sebelum para penjaga dapat menyerang Yang Xiaotian, mereka semua terpental mundur oleh kekuatan tak terlihat. Yang Xiaotian terus berjalan dengan mantap, memasuki panggung pertempuran dan, begitu berada di atas panggung, mendarat di permukaannya. Raja Naga Langit Ungu, yang sudah kesal dengan Yang Xiaotian karena membunuh Dewa Pengobatan Naga Bintang, semakin kesal dengan kedatangan Yang Xiaotian ke panggung, yang mengganggu pertarungannya dengan Raja Naga Mimpi Lumpuh. Ia memelototi Yang Xiaotian, "Awalnya aku berniat menangkapmu setelah pertandinganku hari ini. Karena kau sudah di sini,
aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan menggunakan kepalamu sebagai persembahan kepada Dewa Pengobatan Naga Bintang. Dengan itu, dia melancarkan serangan cakar naga ke arah Yang Xiaotian. Mengetahui kekuatan Yang Xiaotian yang luar biasa, Raja Naga Langit Ungu tak berani gegabah. Cakar naga ini sungguh tak terkalahkan, keganasannya tak tertandingi, dengan kekuatan naga yang menderu. Bahkan sebelum cakar itu mencapai sasarannya, ruang di sekitar Yang Xiaotian sudah bergetar hebat, seolah-olah akan terkoyak. Bahkan beberapa ahli Sein lapisan ke-10 di luar panggung merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka akan hancur. Cakar pemusnahan. Semua ahli tercengang. Cakar pemusnahan Raja Naga Langit Ungu merupakan salah satu dari 10 jalur seni bela diri tertinggi di alam naga. Cakar ini mengandung kekuatan waktu, kekuatan ruang, dan kekuatan naga yang tak tertandingi. Menghadapi cakar pemusnahan Raja Naga Langit Ungu, Yang Xiaotian tidak menghiraukannya, malah melirik Raja Naga Mimpi Lumpuh. Namun, tatapan yang tampak biasa ini justru mengirimkan hawa dingin langsung ke hati Raja Naga Mimpi Lumpuh. Bab 1657, Putus Asa. Tak perlu putus asa. Pada saat ini, cakar pemusnah yang dipenuhi kekuatan penghancur, jatuh di hadapan Yang Xiaotian. Raja Naga Langit Ungu melihat ketidakpedulian Yang Xiaotian terhadap serangan mematikannya, seolah-olah dia tidak layak dilirik, dan hal ini menambah amarahnya, menambah kekuatannya. Dengan peningkatan kekuatan, cakar pemusnah memancarkan cahaya ungu yang luar biasa. Bawahan Raja Naga Langit Ungu juga murka atas penghinaan Yang Xiaotian terhadap raja mereka, dan Kaisar tertinggi berseru dengan marah, jika bukan karena aku tidak bisa memasuki arena pertempuran, aku sendiri yang akan naik ke sana dan menghancurkannya. Tepat ketika cakar pemusnahan Raja Naga Langit Ungu bersinar dengan warna ungu yang menakjubkan, tiba-tiba, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya, menatap Raja Naga Langit Ungu. Tatapan mata itu membuat Raja Naga Langit Ungu merasakan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, melewati cakar pemusnahan, dan meraih cakar tangan Raja Naga Surgawi Ungu. Cakar pemusnah, yang awalnya penuh dengan kekuatan penghancur, hancur total, seperti busa, di genggaman Yang Xiaotian. Semua kekuatan Raja Naga Langit Ungu pun ikut menghilang bersamanya. Seolah-olah cakar pemusnahan Raja Naga Langit Ungu tidak pernah dilakukan. Apa? Raja Naga Langit Ungu terkejut saat cakar pemusnahnya dihancurkan, dan Yang Xiaotian bahkan meraih cakar tangannya, wajahnya berubah drastis. Semua tokoh kuat lainnya juga benar-benar tercengang. Kaisar tertinggi yang hendak berbicara lebih lanjut hampir tersedak. Dewa Pengobatan Ketenangan Surgawi, leluhur Nagachi, dan semua ahli suku Nagachi tercengang. Waktu seakan membeku di tangan Yang Xiaotian yang tampaknya biasa saja. Banyak ahli yang sebelumnya marah atas kematian Dewa Pengobatan Naga Bintang juga terdiam, menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Terkejut, Yang Xiaotian menatap Raja Naga Langit Ungu yang tercengang. Dengan sekali dorongan, Raja Naga Langit Ungu melayang dan melayang keluar dari arena pertempuran. Raja Naga Langit Ungu meraung marah, mengerahkan seluruh kekuatannya dengan panik, bahkan mengaktifkan roda suci di belakangnya, tetapi tetap tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Dia tidak dapat menstabilkan dirinya sepenuhnya. Akhirnya, Raja Naga Langit Ungu didorong oleh Yang Xiaotian keluar dari arena pertempuran. Lalu dia jatuh kembali ke tahta Raja Naga. Bang! Tahta Raja Naga retak. Semua ahli di sekitar Raja Naga Langit Ungu terkejut. Arena pertempuran menjadi sunyi. Suasana di sekitar alun-alun itu bahkan lebih sunyi. Bahkan Raja Naga Mimpi Cacat, yang berdiri di samping Raja Naga Langit Ungu, tersentak, ekspresinya terhadap Yang Xiaotian akhirnya berubah. Sakit giginya yang sudah bertahun-tahun tidak terasa sakit, mulai terasa samar-samar. Yang Xiaotian mengabaikan Raja Naga Langit Ungu dan menatap Raja Naga Mimpi Cacat, yang sakit giginya tampak kambuh, serahkan obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang itu. Raja Naga Mimpi yang cacat tidak segera memahami bahwa Yang Xiaotian mengacu pada Dewa Pengobatan Naga Bintang, dan bertanya, apa? Yang Xiaotian hendak menyebutkan bahwa itu ada pada Dewa Pengobatan Naga Bintang ketika tiba-tiba, Raja Naga Langit Ungu, yang didorong menjauh, meraung dengan marah, terbang kembali ke arena pertempuran, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api ungu. Cahaya ungu tak terbatas meletus dari sekujur tubuhnya bagaikan gunung berapi, menyatu menjadi naga ungu raksasa di belakangnya. Naga ungu raksasa itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Kekuatan tak terbatas meledak. Pada saat ini, semua orang merasakan murka tak terbatas dan kekuatan tak terhingga,
kekuatan tak terhingga dari Raja Naga Langit Ungu. Saat ini, Raja Naga Surgawi Ungu sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan naga ungu miliknya. Awalnya, dia bermaksud menyimpan kekuatan garis keturunan naga ungu miliknya untuk pertempuran melawan Raja Naga Mimpi Cacat, tetapi sekarang, dia tanpa syarat melepaskan kekuatan garis keturunan naga ungu miliknya sepenuhnya. Dengan aktivasi penuh kekuatan garis keturunan naga ungu, bahkan matanya pun berubah menjadi ungu, seolah-olah terbakar dengan api ungu. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Sebagai salah satu dari 4 Raja Naga Agung di alam naga, dan salah satu dari 2 Raja Naga terkuat di alam naga, dia langsung didorong keluar dari arena pertempuran oleh seorang pemuda tak dikenal. Dan ini terjadi di depan semua orang. Dia tidak pernah merasakan kehinaan seperti itu di hatinya. Serang! Raja Naga Langit Ungu meraung, tinjunya diledakkan. Saat tinjunya teracung, naga ungu raksasa di belakangnya melepaskan raungan naga hantian. Kekuatan naga ungu mengembun menjadi jejak tinju ungu yang melesat ke arah Yang Xiaotian. Dengan jejak tinju ungu muncullah kekuatan suci yang tak terbatas. Semua orang merasakan niat bertarung tak terbatas dari Raja Naga Langit Ungu. Raja Naga Surgawi Ungu ingin Yang Xiaotian menyerang. Untuk melawannya secara adil dan jujur. Menghadapi Raja Naga Langit Ungu yang tengah menyerbu, yang sedang menggunakan kekuatan garis keturunan naga ungu, Yang Xiaotian hanya mengangkat satu tangan, tidak membuat gerakan yang terlihat, telapak tangannya menembus jejak tinju ungu yang dipadatkan oleh kekuatan naga ungu. Ketika telapak tangan Yang Xiaotian lewat, jejak tinju ungu itu hancur, meledak seperti sebelumnya, dan telapak tangan Yang Xiaotian masih menahan tinju peledak dari Raja Naga Langit Ungu. Kekuatan ledakan tinju Raja Naga Langit Ungu lenyap sepenuhnya saat Yang Xiaotian menangkapnya. Segalanya kembali tenang. Tertangkap lagi. Semua ahli yang hadir benar-benar terguncang. Awalnya, saat melihat Raja Naga Langit Ungu mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga ungu untuk serangan berkekuatan penuh, semua orang mengira setidaknya dia bisa menangkis pemuda ini, tetapi serangan berkekuatan penuh Raja Naga Langit Ungu dengan garis keturunan naga ungu masih mudah dihancurkannya. Telapak tangan Yang Xiaotian terhenti di depan tinju Raja Naga Langit Ungu bagaikan jurang yang tak teratasi. Raja Naga Langit Ungu yang sebelumnya murka menatap tangan Yang Xiaotian, keputusasaan muncul dalam dirinya. Merasa putus asa, Yang Xiaotian menatap Raja Naga Langit Ungu, lalu mendorongnya pelan, membuat Raja Naga Langit Ungu terlempar sekali lagi. Kali ini, Raja Naga Langit Ungu tidak mendarat kembali di singgasana Raja Naga, melainkan jatuh dengan keras ke tanah di luar arena pertempuran. Suara ledakan keras bergema, tanah hancur menjadi lubang besar. Sebenarnya, Anda tidak perlu putus asa, kata Yang Xiaotian. Meskipun Raja Naga Langit Ungu sangat kuat, jika dibandingkan dengan Raja Binatang dari medan perang alam segudang, dia tidaklah sekuat itu. Awalnya, ketika Yang Xiaotian bertarung melawan Raja Binatang dari medan perang Myriad Realms, tubuh surgawi Myriad Realms hanya berada pada lapisan kedua, tetapi sekarang, tubuh surgawi Myriad Realms miliknya jauh melampaui lapisan kedua. Kaisar tertinggi mengira Yang Xiaotian sedang bersikap sarkastis. Melihat Yang Xiaotian melukai Raja Naga mereka dan masih berbicara dengan sarkastis, dia berteriak dengan marah, semuanya, majulah, bertarunglah untuk Yang Mulia. Para orang suci yang kuat di bawah komando Raja Naga Surgawi Ungu berteriak, bertarunglah untuk Yang Mulia. Seketika, semua orang suci di bawah komando Raja Naga Surgawi Ungu terbang ke langit, dengan jumlah puluhan ribu prajurit alam suci. Lebih dari 2.000 orang berada di Saint Ten Layer. Lebih dari 100 orang berada di puncak lapisan ke-10 suci. Kaisar tertinggi meraung, langsung berubah menjadi tubuh naga raksasa, dengan ganas melontarkan cakarnya ke arah Yang Xiaotian. Puluhan ribu di Saint Realm semuanya berubah menjadi tubuh naga, menyerang Yang Xiaotian secara bersamaan. Kekuatan puluhan ribu orang suci di bawah Kaisar tertinggi sangat mengerikan, menyelimuti seluruh arena pertempuran, bahkan Raja Naga Mimpi Cacat terkejut dan mundur dari arena pertempuran. Hanya Yang Xiaotian yang tersisa berdiri di arena pertempuran, menghadapi ledakan kekuatan gabungan dari puluhan ribu orang suci di saat yang sama. Karena Yang Xiaotian belum memberi perintah, baik iblis kebencian abadi maupun yang lainnya tidak berani bertindak. Yang Xiaotian berdiri di arena pertempuran, menyaksikan puluhan ribu prajurit kaisar tertinggi menyerangnya, berdiri tak bergerak bagai gunung. Bab 1658, Dunia memanggilku keagungan segudang domain. Baru ketika kekuatan luar biasa dari puluhan ribu orang kaisar tertinggi mendekatinya, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, seolah-olah menepis tumpukan pasir yang berserakan. Para pengamat luar tidak merasakan apapun,
tetapi puluhan ribu orang dari kaisar tertinggi hanya merasakan kekuatan mengerikan yang menderu ke arah mereka. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, mereka lemah bagaikan butiran debu. Bang! Yang pertama adalah kaisar tertinggi, yang terlempar bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kemudian, lebih dari 100 ahli puncak lapisan ke-10 suci di belakangnya terpental. Berikutnya adalah para ahli Sein lapisan ke-10, dan terakhir, para ahli Sein Realm lainnya. Semuanya terpental, tanpa terkecuali, tak terhentikan. Seperti awan debu yang menghadapi badai dahsyat. Puluhan ribu dari kaisar tertinggi jatuh di luar alun-alun, menyebabkan tanah bergemuruh hebat. Namun Yang Xiaotian berdiri di panggung pertempuran seolah-olah dia telah melakukan hal yang paling biasa. Pemandangan yang tak terkalahkan ini mengguncang hati semua orang. Tidak seorang pun pernah merasakan hatinya begitu rapuh pada saat apapun. Mereka tidak dapat menahannya semua. Apakah ini masih manusia? Mungkinkah kekuatan seperti itu ada di dunia? Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang tak terkalahkan. Adegan ini membuat leluhur Nagachi dan Dewa Pengobatan Surgawi tenang ketakutan hingga ke tulang belulang, kaki mereka gemetar. Tidak, seluruh tubuh mereka gemetar. Pemimpin klan Nagachi hampir ketakutan setengah mati. Yang Xiaotian masih berdiri di panggung pertempuran. Namun kali ini, tak seorang pun berani bertindak lagi. Bahkan Raja Naga Langit Ungu, atau puluhan ribu orang suci alam kaisar tertinggi pun tidak dapat menahannya, siapakah yang berani? Raja Naga Langit Ungu berdiri dengan gemetar, menatap sosok biru di panggung dengan ketakutan, siapa kau? Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Naga jahat juga menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian perlahan naik ke udara. Sebelum medan perang Myriad Realms, beberapa orang memanggilku penguasa kepala naga. Yang Xiaotian berkata perlahan, yang lain dari klan Panjang memanggilku guru suci klan Panjang. Sekarang, dunia memanggilku yang mulia segudang wilayah. Saat dia selesai berbicara, tanda Myriad Domains muncul di dahi Yang Xiaotian. Kemauan yang tak terkalahkan dan luas meletus dari dalam dirinya, turun ke seluruh surga dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh alam naga berubah warna. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Raja Naga Langit Ungu menatap dahi Yang Xiaotian dengan ngeri, lalu berlutut sambil berdebum, yang mulia segudang wilayah. Puluhan ribu ahli kaisar tertinggi yang bertindak juga jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Semua orang kuat di sekitar alun-alun berlutut, dipenuhi kegembiraan. Beberapa ahli klan Panjang begitu gembira hingga mereka berseru, itulah yang mulia alam semesta, itulah yang mulia alam semesta. Raja Naga Changhai dan Raja Naga Pedang Langit, yang awalnya duduk di singgasana Raja Naga, juga berlutut di tanah dengan penuh semangat, yang mulia alam semesta, yang mulia alam semesta. Mungkin terlalu bersemangat, terlalu tiba-tiba, terlalu mengejutkan, Raja Naga Changhai dan Raja Naga Pedang Surgawi berbicara tidak jelas, hanya mengulang-ulang keagungan alam segudang. Raja Naga Mimpi yang lumpuh juga berlutut, sama bersemangatnya, bahkan ketakutan. Hanya dia yang tahu dari mana rasa takut ini berasal. Seharusnya aku memikirkannya, seharusnya aku memikirkannya. Pikiran naga jahat pun ikut bergemuruh, bergumam pada dirinya sendiri karena kegirangan. Melihat kerumunan yang bersemangat itu, tatapan Yang Xiaotian kembali tertuju pada Raja Naga Mimpi Cacat, kau membunuh Dewa Pengobatan Naga Bintang, bukan? Semua orang terkejut. Raja Naga Langit Ungu semakin bingung, lalu wajahnya muram, menatap Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang dan leluhur Nagachi. Dewa Pengobatan Tenang Surgawi dan leluhur Nagachi sama-sama tercengang. Semua orang menoleh ke arah Raja Naga Mimpi yang cacat. Raja Naga Mimpi yang cacat menjadi pucat, gelombang kepanikan melanda hatinya. Keluarkan obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang itu dari tubuh Dewa Obat Naga Bintang, kata Yang Xiaotian. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang dimaksud Yang Xiaotian dengan obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang sekarang. Banyak orang memandang Raja Naga Mimpi Cacat dengan pandangan mata yang berubah. Semua orang tahu bahwa Raja Naga Mimpi Cacat dan Dewa Pengobatan Naga Bintang adalah teman, tetapi sekarang Raja Naga Mimpi Cacat benar-benar menyerang Dewa Pengobatan Naga Bintang. Dewa Pengobatan Surgawi yang tenang menatap Raja Naga Mimpi yang cacat dengan penuh kebencian. Raja Naga Mimpi yang cacat ingin membantah, tetapi di hadapan Yang Xiaotian, pada akhirnya, dia tidak berani dan dengan patuh mengeluarkan obat surgawi klan naga dan menyerahkannya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa,
dan di dalamnya memang terdapat obat surgawi klan naga 80 juta tahun yang hampir matang, memancarkan energi spiritual klan naga yang sangat kuat, tampaknya itu dapat tumbuh sepenuhnya menjadi kelas 10 juta tahun dalam 2 tahun lagi. Yang Xiao Tian menyimpan obat surgawi dengan baik, lalu bertanya, Dewa Obat Naga Bintang seharusnya memberitahumu lokasi Vena Roh Myriad Domains. Katakan, di mana Vena Roh Myriad Domains? Semua orang kembali menatap Raja Naga Mimpi yang cacat. Raja Naga Mimpi yang lumpuh tergagap, di Tanah Teror. Kerumunan orang yang mendengar itu menjadi pucat. Tanah Teror adalah mimpi buruk di hati setiap orang di alam naga. Di alam naga, setiap kali Tanah Teror disebut, semua orang akan menjadi pucat. Oh, Tanah Teror, kata Yang Xiao Tian. Meskipun waktunya di alam naga tidak lama, selama bertahun-tahun, dia sengaja mempelajari tentang alam naga dan mengetahui apa itu Tanah Teror. Tanah Teror di alam naga diselimuti oleh larangan yang mengerikan. Siapapun yang memasukinya akan mendapati kekuatan mereka perlahan-lahan menghilang. Semakin dalam seseorang masuk, semakin banyak kekuatan yang menghilang, dan pada akhirnya, semua kekuatan akan lenyap sepenuhnya, menjadikan seseorang manusia biasa. Seseorang yang memasuki Tanah Teror akan menjadi manusia biasa, di tempat yang penuh dengan larangan Great Arai, bahkan jika seseorang memiliki 1000 nyawa, itu tidak akan cukup. Selain larangan arai besar, wilayah Tanah Teror dihuni oleh cacing darah yang memakan daging. Kalau saja mereka masih punya kekuatan, tentu mereka tidak akan takut pada cacing darah ini, tetapi ketika kekuatan mereka memudar dan mereka menjadi manusia biasa, cacing darah ini tidak diragukan lagi merupakan makhluk yang sangat mengerikan. Apakah Dewa Pengobatan Naga Bintang menyebutkan di mana di Tanah Teror? Tanya Yang Xiao Tian. Dia hanya bilang letaknya di selatan negeri teror, jawab Raja Naga Mimpi lumpuh dengan tergesa-gesa. Yang Xiao Tian mencatatnya, menatap Raja Naga Langit Ungu dan yang lainnya, lalu berkata, siapa lagi yang punya obat surgawi klan naga 80 juta tahun? Atau tahu di mana menemukannya? Tenang saja, kalau kamu ngasih tahu aku nggak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di tangan Yang Xiao Tian, segenggam pil konfirmasi dao surgawi kesengsaraan ke-15 muncul. Kerumunan itu menelan ludah serempak. Pada saat ini, Raja Naga Langit Ungu melangkah maju dengan hormat, Yang Mulia Myriad Domains, seharusnya ada obat surgawi klan naga 80 juta tahun di utara Tanah Teror, aku pernah melihatnya tercatat dalam sebuah buku kuno. Namun, lokasi tepatnya tidak disebutkan dalam buku tersebut. Yang Xiao Tian mengangguk, mengetukkan tangannya dan memberikan 30 pil konfirmasi dao surgawi kesengsaraan ke-15 kepada Raja Naga Langit Ungu, jika aku menemukan obat surgawi itu, aku akan memberimu 100 lagi. Raja Naga Langit Ungu bersorak gembira, terima kasih, Yang Mulia Segudang Alam. Yang lain memandang Raja Naga Langit Ungu dengan rasa iri. Raja Naga Surgawi Ungu hanya memberikan lokasi umum dan menerima 30 pil konfirmasi dao surgawi kesengsaraan ke-15, jika seseorang memberikan lokasi yang tepat, bukankah mereka akan menerima lebih banyak? Namun, tidak ada seorang pun yang berani sembarangan melaporkan tempat acak untuk menipu Yang Xiao Tian. Berani menipu Yang Xiao Tian sama saja dengan mencari kematian. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara, setelah beberapa saat, Yang Xiao Tian meninggalkan kota Raja Naga bersama Meng Bingsui dan beberapa orang lainnya. Raja Naga Mimpi yang cacat, yang awalnya tegang setengah mati, baru berani rileks setelah Yang Xiao Tian pergi, menyadari punggungnya basah kuyup.